Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Natania Alzaniruntu di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial di Sobat Mansa, yaitu Bapak Rubianto SPDM. Tema kita pada hari ini yaitu Guru Kampung Go Nasional. Sobat Mansa, di Mansa Tulangkat ada guru yang terkenal dengan jadwal keliling Indonesia terbanyak di Mansa Tulangkat. Hampir tiap bulan beliau berangkat ke Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Banyak duit tuh. Gimana cara ngajarnya ya? Ini dia sosok inspiratif kami, Bapak Rubianto SPDM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah mesti memberi kesehatan pada saya sehingga kita bisa jumpa ya pada hari ini ya di podcast jarang Jumansa. juga kita jumpa ya Pak semenjak Bapak keliling-keliling Indonesia nih Pak. Maksudnya kamu kangen gitu sama Iya, sedikit. Bapak tahu nggak Pak bahwa Bapak tercatat sebagai guru dengan jadwal keliling Indonesia terbanyak. Ngapain aja tuh ya Pak? Aduh, ini luar biasa ya. Kesannya nanti pertanyaannya jalan-jalan. Perlu saya sampaikan ya, memang benar saya itu sering keluar kota, keliling Indonesia katanya ya gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan jalan-jalan atau piknik atau apalah gitu ya. Itu sebenarnya tugas dari sekolah, dari madrasah, dari kementerian, dari negara, dinas luar sebenarnya. Bukan jalan-jalan pakai biaya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya itu memang benar-benar ditugaskan. Kebetulan saja ya tugasnya itu harus ya kadang-kadang ke Jakarta ataupun yang lainnya lah gitu ya. Jadi pada prinsipnya itu bukan piknik ya. Piknik nanti disalah artikan pula sama yang nonton nih sahabat Mansa. Bapak tetap guru, kebetulan ada tugas tambahan dan tugas tambahannya mengharuskan saya untuk ya hadir ke suatu daerah tertentu. Kebetulan saja hampir setiap bulan ya. Jadi kesannya liburan deh tiap bulan, padahal ya kerja sih, utamanya sih kerja. Sudah berapa lama sih Pak kegiatan ini Bapak ikuti? Alhamdulillah ya, saya mulai mengikuti ini ya mulai intens ya dari tahun 2021. Itu saya mulai menjadi seorang penulis naskah instrumen atau soal asesmen untuk AKMI ya, Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya saya ikut juga menjadi reviewer dan alhamdulillah lulus. Kemudian ada juga kegiatan dari Kementerian Agama lainnya seperti menjadi instruktur pada kegiatan pelatihan BIMTEK tindak lanjut dan lainnya. Kalau berapa lama sudah diikuti ya berarti sampai tahun ini berarti sudah 3 tahun. Dari tahun 2021, 2022, 2023. Ini tuh. Enak banget ya Pak, itu biaya Bapak sendiri atau dibiayai? Kalau biaya ini luar biasa ya, artinya kalau biaya sendiri ya nggak mungkin karena pertama dinas luar. Dan biayanya tuh ya luar biasa mahal karena harus berpergian menggunakan pesawat. Dan saya tidak bisa seperti itu. Kalau cerita biaya ya saya kasih informasi biayanya ini gratis, free, artinya ditanggung oleh negara. Ya? Karena saya termasuk menjalankan tugas negara, judulnya seperti itu. Walaupun guru kampung ya, jadi seperti itu. Jadi biayanya itu free. Kalaupun ada yang biaya yang harus saya dulukan itu nanti akan digantikan oleh negara di kemudian hari. Seperti itu. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengikuti kegiatan yang bisa keliling Indonesia seperti ini sih Pak? Kalau cara mengikutinya ya mungkin kalian itu sama persis ya. Seperti kalau siswa itu mengikuti pelajaran. Ada mungkin lomba, katakan lomba terus lulus sampai tahap nasional terus harus berangkat ke daerah mana. Nah begitu juga saya sebenarnya mengikuti seleksi mulai dari seleksi penulis instrumen nasional waktu tahun 2021 kemarin, kemudian juga seleksi reviewer ya, pemeriksa instrumennya, kemudian ada juga seleksi menjadi instruktur dan alhamdulillah lulus. Dan karena lulus itu baru diterima dan ditugaskan ya. Kalau seandainya tidak lulus ya berarti tidak ditugaskan dan tidak
mengikuti kegiatan ini. Jadi seperti itu, harus ada seleksi di awal, sama sih seperti kalian. Artinya siswa juga bisa mau keliling dunia, keliling Indonesia juga bisa. Semoga bisa keliling dunia juga. Iya, insya Allah, amin. Amin. Kami dong Pak, untuk apa kegiatan ini dilaksanakan? Kalau untuk apa kegiatan ini dilaksanakan, mungkin saya cerita dari awal bahwa Kementerian Agama itu punya program luar biasa untuk meningkatkan kompetensi seluruh stakeholder, mulai dari siswanya, guru, sekolah dan seterusnya, melalui program namanya Madrasah Reform yang disokong oleh World Bank atau Bank Dunia. Lalu salah satu dari 4 komponen Madrasah Reform itu ada namanya komponen 2 yang saat ini saya ikuti, berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di bidang peningkatan kualitas siswa. Sehingga tujuan dari AKMI itu sendiri adalah meningkatkan kualitas siswa tersebut. Nah, untuk meningkatkan kualitas siswa tersebut ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, mendiagnosis ya, dengan cara melakukan asesmen untuk siswa. Nah, kalau melaksanakan asesmen berarti kan harus ada soal yang dikerjakan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu buat open recruitment penulis soal atau penulis instrumen. Nah, setelah penulis instrumen, kemudian soalnya nanti diujikan ke siswa dan siswa mendapatkan hasil. Selanjutnya kan hasil diagnosis itu dijadikan bahan perbaikan peningkatan kualitas siswa. Nah, meningkatnya perbaikan kualitas siswa ini juga harus ada namanya penulis modul. Penulis modul itu adalah modul pembelajaran di mana bagaimana sih cara menerapkan peningkatan kualitas yang dari hasil diagnosis AKMI itu menjadi pembelajaran yang lebih baik. Ya. Nah, penulis modul juga itu juga ada rekrutmennya, cuman kebetulan saya nggak ikut penulis modul. Kemudian gurunya juga dilatih untuk bagaimana caranya mengajar dengan baik sesuai dengan yang diterapkan oleh AKMI, dalam hal ini Kementerian Agama ya tadi, sehingga mohon maaf saya batuk. Iya. Sehingga tujuan besarnya ini adalah untuk memaksimalkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya ya di madrasah kita masing-masing. Dalam hal ini kita berarti di madrasah Mansatu Langkat. Kalau kegiatannya sesibuk itu dan jadwalnya sepadat itu Pak, apakah benar Bapak bisa menikmati perjalanan keliling kota? Kalau cerita menikmati itu maknanya mungkin ada apa ya? Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin alamnya bagus atau gedung-gedung tertentu, pemandangannya seterusnya gitu ya. Mungkin saya menikmatinya apa adanya. Dalam artian gini ya, fokus utama kelilingnya itu pasti kerja. Namun saat pulang mungkin diajak teman singgah, barangkali ada teman yang ayo kita singgah kemana gitu, ya mungkin bisa. Tapi tidak semua tempat. Melihat juga seberapa sibuk kerjaan itu, karena di tempat-tempat tertentu yang pekerjaan sangat banyak ya saya juga tidak bisa menikmati. Tapi fokusnya memang harus menyelesaikan pekerjaan. Namun kalau pekerjaan itu sudah selesai dan aman, ya mungkin saat pulang itu dari hotel ke bandara itu mungkin kita bisa singgah kemana untuk sekedar berbelanja, beli oleh-oleh atau semacamnya. Mungkin itu sih kalau cerita menikmati ya. Gimana sih Pak rasanya sejajar dengan orang-orang hebat di Indonesia ini Pak? Kalau dikatakan sejajar dengan orang-orang hebat, saya masih mengakui bahwasanya saya ini dari kampung ya, artinya gurunya guru kampung, ya masih bukan dari kota besar yang luar biasa hebat. Saya rasa kebetulan saja saya bisa ikut kegiatan tersebut dan lulus. Kalau katanya sejajar dengan orang-orang hebat, saya rasa tidak seperti itu. Hanya kebetulan saja. Tapi yang saya rasakan saat membersamai kegiatan tersebut, saya banyak belajar dari teman-teman saya, orang-orang baru yang luar biasa hebat, dan pengalaman-pengalaman mereka itu saya jadikan ilmu baru untuk saya dan insya Allah saya terapkan di dalam kehidupan. Termasuk bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena kan pasti ada hal-hal baru yang mungkin selama ini saya tidak tahu tapi mereka tahu. Jadi ada masukan baru, ilmu baru, terlebih lagi relasi baru, silaturahim yang baru, sehingga saya dapat seperti mendapatkan
harta yang luar biasa gitu ya. Mungkin kalau saya Ya. ilustrasikan seperti itu. Bersyukur. Alhamdulillah. Kami siswa-siswi Man Satu Langkat, terutama ekstrakurikuler jurnalis Man Satu Langkat nih Pak, sangat bangga nih Pak sama Bapak karena guru kampung dapat bermanfaat untuk negara dan agama. Apakah kegiatan seperti ini setiap tahunnya ada Pak? Pertama kalau cerita bangga, saya juga bangga terhadap seluruh siswa di Man Satu Langkat ya. Apalagi dari jurnalis Man Satu yang luar biasa aktif. Kemudian untuk guru kampung juga ini juga selalu mengingatkan kita ya bahwa kita itu asalnya dari kampung, dari hal yang mungkin bersentuhan langsung dengan hal-hal yang minim, fasilitas dan seterusnya, tapi tidak mengecilkan diri untuk tidak mencapai prestasi setinggi-tingginya. Kemudian berkenaan apakah kegiatan ini setiap tahun ada, mungkin secara persis sama itu kegiatan AKMI itu mungkin hanya sampai tahun 2024 karena kontraknya dengan World Bank seperti itu. Tapi untuk kegiatan serupa lainnya seperti yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka juga ada rekrutmen penulis soal, rekrutmen instruktur dan lain sebagainya, itu ada banyak. Jadi seandainya guru-guru lain juga mau mengikuti hal serupa, masih banyak event-event di Indonesia ini yang bisa kita ikuti. Hanya saja mungkin tidak tidak terkonsentrasi terhadap kegiatan tersebut sehingga ya mungkin tidak menjadi perhatian besar. Kebetulan saja saya mencermati hal tersebut dan mengikuti hal tersebut. Mungkin di tahun 2025-2026 itu juga ada event-event yang lain persis, walaupun tidak sama persis, tapi bisa kita ikuti. Tapi fokusnya mungkin bukan untuk jalan-jalan. Artinya kita ada ilmu, seberapapun ukuran ilmu kita, sekecil apapun, sedikit apapun, mungkin fokuskan kepada pemanfaatannya. Saya sangat senang ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat buat orang banyak, khususnya dimanfaatkan untuk Indonesia. Karena seperti yang guru saya pernah sampaikan bahwa ilmu itu harus bermanfaat terutama bagi bangsa, agama, dan negara kita ini. Gimana caranya Pak jika nanti kami siswa-siswi Man Satu Langkat ingin menjadi guru yang bisa traveling keliling Indonesia? Wah, ini kalau traveling lagi nih mungkin gini ya, ada banyak profesi-profesi kalau niatnya itu traveling. Tapi kalau khusus untuk guru ya, jadilah guru aktif kalau saya katakan ya. Nanti sudah jadi guru, jadilah guru aktif. Ikuti saja event-event yang ada, baik nasional maupun internasional. Insya Allah dengan sendirinya kita akan menghadiri event tersebut. Dan pastinya kalau sering menghadiri event tersebut ya sering deh jalan-jalan atau traveling tadi. Seperti itu. Setelah punya banyak pengalaman nih Pak, menurut Bapak belajar asyik itu seperti apa ya Pak? Belajar asyik? Kalau belajar asyik itu ya mungkin salah satu contohnya ini yang seperti kita lakukan ini. Walaupun kita diskusi biasa, ini sebenarnya ada bahan pembelajaran. Walaupun ini tidak harus di luar di dalam kelas ya, tapi ini di luar ruangan. Ini di rooftop ya, mungkin seperti dilihat di backgroundnya ini di lantai 4. Ini ya luar biasa. Ini hal-hal yang unik, menarik, dan mungkin bisa dijadikan bahan referensi ketika belajar. Selain itu, belajar asik juga itu bisa kita terapkan atau bisa kita rasakan. Kalau saya memposisikan diri sebagai siswa, mungkin pertama kita harus menyukai dulu pembelajaran kita, yang kita minati, kemudian mengikuti seluruh prosesnya. Kalau sudah mengikuti seluruh prosesnya, nanti ada timbul ketertarikan, baru kita tambahkan dengan inovasi-inovasi sehingga itu menjadi lebih menarik. Mungkin seperti itu pembelajaran asik. Apa nasihat Bapak untuk generasi muda seperti saat ini yang dikenal dengan generasi micin dan instan? Untuk generasi muda saat ini ya yang dikenal dengan istilah generasi micin atau generasi yang serba instan, maunya cepat, maunya jadi hebat dalam waktu singkat gitu ya. Mungkin saya mau menyampaikan gini, setiap manusia itu pasti
mendapatkan jatah waktu yang sama. Satu hari pasti sama-sama kita mendapatkan jatah waktu 24 jam. Tidak ada saya dapat 50 jam, kamu dapat 10 jam. Itu nggak mungkin ya. Semua kita dapat waktu yang sama 24 jam dalam satu hari. Namun ternyata pemanfaatan waktu, pemanfaatan jam 24 jam tadi di tiap harinya itu pasti berbeda-beda sehingga apa? Sehingga hasilnya menjadikan kita berbeda-beda di masa depan. Artinya sama-sama sekolah di satu sekolah dan duduk dengan kursi yang sama, di kelas yang sama, belajar dengan guru yang sama, pastinya masa depannya berbeda-beda. Nah, khusus untuk bagaimana menanggapinya, khusus generasi-generasi yang katanya generasi micin serba instan ini, mungkin saya katakan cobalah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin saat ini karena perkembangan teknologi, semua informasi dan pembelajaran yang bisa didapatkan secara singkat, tapi bukan berarti kita terlalu santai. Manfaatkan waktu yang lebih tadi untuk meningkatkan kualitas diri sehingga saat dewasa nanti kita sudah siap dengan segala macam kompetensi yang kita punya. Jadi mau jadi presiden sekalipun, wah kita sudah punya syarat A, B, C, D dan seterusnya. Mungkin itu. Sebagai closing statement nih Pak, apa yang bisa Bapak bagikan kepada para sahabat Mansa yang sedang menonton video ini demi terwujudnya madrasah yang mandiri berprestasi? Untuk madrasah mandiri berprestasi, mungkin saya ingin menyampaikan pertama, tetaplah kita selalu berprestasi ya. Arti mengupayakan prestasi-prestasi dimanapun dalam bentuk apapun, karena orang yang berprestasi adalah orang yang dibutuhkan di masa depan. Pemimpin yang berprestasi adalah pemimpin yang bisa membawa Indonesia ini lebih baik di masa depan. Sehingga prestasi itu harus dibiasakan sejak dini, artinya membiasakan diri untuk selalu mencapai prestasi-prestasi. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara pertama tidak putus asa jika sedang berupaya. Yang kedua, tolong jangan minder hanya karena mungkin kita memiliki kekurangan, mungkin dari kampung, mungkin kita kurang fasilitas, mungkin kita kurang buku dan lain sebagainya. Ada banyak cara lain, artinya saya dan Natania mungkin cara belajarnya berbeda. Mungkin saya harus buka buku untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, Natania tinggal buka HP. Tapi sama-sama tujuannya adalah sukses. Oleh karena itu, yang kedua tadi, jangan minder, lakukan aja. Kita bisa bersaing kok dengan orang-orang hebat dengan fasilitas yang lengkap di luar sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjadi juara walaupun kita berasal dari daerah. Yang ketiga, menjaga komitmen itu penting. Artinya jangan kita berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan itu kita sudah lelah, hasilnya tidak ada. Tapi jaga komitmen kita dari awal hingga akhir. Karena biasanya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menjaga komitmennya dengan baik. Mungkin itu nasihat atau closing statement dari saya. Terima kasih Pak atas waktunya kita bisa berbincang singkat seperti ini. Sama-sama, saya juga terima kasih. Sahabat Mansa, dari beliau kita dapat pembelajaran bahwa hidup itu harus tetap berkarya dan berinovasi. Jangan minder hanya karena kita berasal dari kampung, dari daerah. Pastikan ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk orang banyak. Sekian video podcast kita pada hari ini. Saya Natania Alzani Runtuh selaku host Jumansa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.